Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harif Dewi Satria, absen 12 dari kelas MI 2B, akan menjelaskan sedikit terkait Laravel Mix. Laravel Mix sendiri adalah sebuah fitur untuk mengompilasi file assets. Di antara proses yang bisa dilakukan adalah penggabungan, memproses kode preprocessor, minification, dan cache busting. Langsung saja. Di sini untuk bisa melakukannya kita pertama-tama menginstalasi Node.js dulu. Di sini saya sudah mendownload di web nodejs.org. Selanjutnya melakukan instalasi. Setelah itu dicek di cmd dengan melihat versionnya yaitu node minv dan npm minv. npm sendiri itu merupakan Node Package Manager. Itu sebuah package manager untuk JavaScript yang sangat mirip seperti Composer. Selanjutnya kita lakukan instalasi Laravel Mix, yaitu pertama-tama di cmd itu masuk ke Laravel kita. Di sini saya kan saya instalasi di Praktikum 08. Setelah itu ketik perintah npm install, lalu akan menginstal npm. Selanjutnya di sini saya mencoba menjalankan Laravel Mix dengan yang pertama itu membuat dua file JavaScript, yaitu myscript.js sama myscript.console.js. Yang myscript.js ini untuk menampilkan alert saya diklik, sama script console ini juga sama untuk menampilkan saya juga diklik. Lalu juga membuat dua file, yaitu mystyle.js untuk memberikan background color warna ini beige di bagian body, lalu membuat file lagi mystyle h1.css header 1. Itu mengatur header satunya saja dengan background color dengan kode warna seperti ini, lalu tulisan colornya warnanya putih, paddingnya 10 pixel, sama text align-nya center. Nah, di sini tuh Laravel Mix dibuat. Maksudnya di sini kita melakukan edit pada webpack.mix.js. Kan Laravel Mix ini kan tadi kan salah satu kegunaannya itu untuk membuat seluruh file JavaScript yang tadinya ada lebih dari satu bisa menjadi satu file. Nah, maksudnya itu ini. Mix.js itu function untuk JavaScript yaitu ini menggabungkan dua file myscript.js sama myscript.console.js. Yang pertama ada di resource/js, langsung nanti dijadikan satu menjadi di file myapp.js di folder public.js. Begitu juga mixstyle, yaitu ini untuk CSS ada dua file mystyle.js sama mystyle h1.css yang ada di resource/css menjadi satu di file myapp.css yang ada di folder public dan public/css. Setelah itu kita running di cmd dengan mengetikkan npm run dev. Setelah sudah, yang awalnya tadi public itu nggak ada CSS sama CS, sekarang ada ini, ada myapp sama myapp.css sama myapp.js. Jika dibuka menjadi satu. Yang awalnya tadi sendiri-sendiri menjadi satu. Sekarang kita lihat di web dengan pertama edit di view itu membuat tampilan HTML sederhana. Akan muncul seperti ini. Nah, ini bukti kalau JavaScript ini sudah bisa. Sekarang saya akan menjelaskan terkait SASS.
SSS ini yaitu salah satu fitur Laravel Mix atau yaitu yang preprocessor tadi. Ini tuh jenis prosesor yang paling sering kita temui itu SASS, yakni sebuah CSS preprocessor. Nah, untuk praktikumnya pertama kita membuat folder SASS. Sebenarnya tidak perlu, tapi di sini agar biar lebih rapi, kita membuat folder di dalam resource itu SASS. Lalu bedanya di sini ada ini. Di bagian ketika kita membuat file itu formatnya itu .scss. Nah, di sini kita membuat function variabel warna background sama warna teks. Lalu ini membuat sama seperti CSS pada umumnya, plus dengan tambahan fitur khusus seperti pembuatan variabel. Setelah itu di bagian webpack kita ubah sedikit. Yang tadinya MyStyle sekarang fungsinya menjadi mix.ses. Setelah itu kita run. Sebenarnya hasilnya sama aja sih nanti. Cuma di sini pre-resource saja. Setelah itu kalau kita ingin menggabungkan dua file SCSS jadi satu, itu menggunakan fitur import, yaitu di bagian folder resource/sas itu kita bikin file namanya app.scss yang isinya cuma dua, buat import MyStyle sama MyStyle-h1. Terus yang nanti dipanggil di webpack itu bukan MyStyle tapi langsung app.scss. Kalau udah dicek nanti bakal jadi satu. Selanjutnya itu fitur selanjutnya dari Laravel Mix itu minifying. Minifying sendiri itu untuk mempercepat tampilan web. Itu caranya gampang. Di CMD kita tinggal menuliskan npm run prod atau production. Ini tuh cuma biar kayak mengkompres. Hasilnya itu nanti my app sama my app CSS nanti secara otomatis digenerate dalam bentuk minify, yaitu ukuran file yang lebih kecil dari file aset asli. Yang tadinya di my app.js yang aslinya ada 2 baris. Ada berapa baris tadi? Jika kita cek kembali, ada 6 baris. Kalau sudah di minify bakal jadi 1 baris. Selanjutnya change busting. Change busting sendiri itu teknik yang agak advance. Change busting itu diperlukan untuk memaksa web browser agar mendownload file aset baru meskipun cache di web browser itu belum expired. Triknya itu dengan menulis file versioning memakai query string di akhir file. Jadi yang kita rubah di sini di webpack itu di bagian akhir ini ditambahin .version. Terus di bagian view itu menggunakan function mix, tidak menggunakan function asset. Jika kita buka di web browser, view-nya itu, terus kita lihat source kodenya itu akan berubah gitu. Akan muncul kode seperti ini. Jadi query string digenerate secara acak setiap kali Laravel dijalankan. Nah, exercise tadi kalau misalnya file asetnya saya rubah urutannya, kan tadi awalnya MyScript ada di atas, sekarang saya ubah ada di bawah, itu nanti akan berubah gitu versioningnya. Awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Selanjutnya Laravel Mix juga bisa dijalankan secara otomatis, yaitu dengan mengetik ini npm run watch. Jadi kita nggak perlu ketik npm run dev.
secara berkala, tinggal ketik ini. Nanti setelah di save nanti bakalan otomatis gitu. Selanjutnya compile bootstrap dengan Laravel Mix. Tadi kan kita udah bikin CSS sendiri. Sekarang kita mengimport bootstrap agar nanti bisa lebih mudah gitu. Awalnya kita secara manual ini ya, memasukkan bootstrap di CSS, di resource CSS, bootstrap.min ini sama ini di JavaScript resource JS. Sedikit buka myscript.js. Ini tuh untuk mengaktifkan komponen popover bootstrap, hanya sekedar untuk membuktikan bahwa kita sudah bisa menjalankan bootstrap. Selanjutnya didaftarkan ke dalam webpack.wix.js. Nah, ini sudah kita masukkan satu persatu filenya. Yang harus diperhatikan di sini tuh urutan dalam memasukkan di webpack-nya ya. Contohnya ini JavaScript. Itu harus ditempatkan bootstrap.min.js ini harus diletakkan di paling bawah sendiri di antara jQuery sama Popper. Karena Bootstrap memiliki dependensi kepada kedua library tersebut. Kalau CSS ini, Bootstrap-nya ini harus ada di atas. Karena jika terbalik, terdapat kemungkinan kode CSS milik Bootstrap akan menimpa kode yang kita tulis. Nah, seperti ini. Jika ingin lihat, maka di bagian public, my app itu nanti akan berubah jadi seperti ini. Akan keimport jadi satu. Bootstrap sudah masuk di bagian public. Nah, sudah masuk semua. Nah, untuk lihat hasilnya langsung, di view kita edit buat bisa nambahin bootstrap. Nah, hasilnya akan seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.